dari 9F ingin menjelaskan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Latifa, nomor absen 1. Nama saya Alia Nabila Putri, nomor absen 3. Nama saya Diko Airustari, nomor absen 9. Nama saya Feby Prima Martin Nur Aini, nomor absen 11. Nama saya Safira Alvina Putri, nomor absen 26. Nama saya Siti Nurjana, nomor absen 29. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang semakin lemah. Berita kepastian kekalahan Jepang terjawab pada tanggal 15 Agustus 1945 dini hari. Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita ini diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chairul Soleh, Abu Bakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan tua dan golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka adalah Soekarni, BM Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chairul Soleh. Sedangkan golongan tua menginginkan agar proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suebharjo, Muhammad Yamin, Dr. Buntoro, Dr. Syamsi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Golongan muda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945. Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh, IR Soekarno, dan DR Muhammad Hatta mengadakan perundingan agar golongan muda diikutsertakan dalam proklamasi. Golongan muda mengadakan rapat di Jalan 71 Cikini, Jakarta. Hasil keputusan bahwa IR Soekarno dan DR Muhammad Hatta harus segera diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok: 1. Agar kedua tokoh tidak terpengaruh dengan Jepang. 2. Mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta tidak ditemukan. Para pemuda di antaranya Soekarni, Kunto, dan Sudanto Singgih, Aina, Ahmad Subarjo, Sudirna, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengas Dengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 WIB. Peran Ahmad Subarjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno-Hatta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta kawan-kawannya menuju ke Jakarta. Lalu kemudian mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda. Di sana mereka menyatakan jika tempat Laksamana Maeda itu rumah yang aman oleh ancaman militer Jepang. Kemudian Insinyur Soekarno menuliskan susunan teks proklamasi dengan bantuan Ahmad Suebarjo dan Muhammad Hatta. Setelah konsep teks proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir, maka terjadilah beberapa pendapat, yakni siapa yang menandatangani. Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa yang hadir ikut menandatangani. Hal ini tidak disetujui para pemuda karena mereka lah pemuda yang mewakilkan rakyat sehingga berhak menandatangani. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Atas usul Soekarni, cukup Soekarno-Hatta yang menandatangani dengan nama bangsa Indonesia. Naskah ini diketik oleh Sayuti Melik yang merupakan naskah yang autentik yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi di lapangan Ikaja Gambir. Akan tetapi kemungkinan terjadinya bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli. Diubah di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sebagian sedang mengadakan persiapan untuk pembacaan teks proklamasi. Demikian teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaannya. DKI Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. 1. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. 2. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif. 3. Sambutan wali kota. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.